Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat malam, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show edisi spesial. Tentunya bersama dengan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yakni bersama Bapak Haji Suryadi SOS MAP. Dan pada hari ini pemirsa kita akan bicara tema yang sangat menarik, yakni menjelang 1 tahun kepemimpinan Bupati dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Langsung saja kita menyapa narasumber kita, yakni Bapak Suryadi. Assalamualaikum Pak Wakil Bupati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, alhamdulillah. Meskipun saat ini cuaca banjir, cuaca ekstrim, kemudian banjir di mana-mana, kita harus tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat kita, tetap. Apalagi ini baru awal tahun, masih awal ada tahun. 11 bulan lagi. Baik Pak, tema kita pada hari ini pemirsa adalah menjelang 1 tahun kepemimpinan. Sebenarnya kalau 1 tahun belum ya Pak ya? Karena di Februari atau bulan depan baru 1 tahun. Kalau kita lihat, sebelum kita bicara soal pemerintahan, saya fokus ke diri Bapak dulu nih sebagai Wakil Bupati. 36 tahun bukan waktu yang singkat Pak, melalang buana sebagai ASN. Bahkan diarahkan kepada pelayanan publik. Seperti apa ini Pak? Ya, alhamdulillah kita nih sebagai ASN ya, basicnya jadi birokrasi. Selama 30 tahun kita tugas di pemerintah. Tentu banyak hal yang kami rasakan, banyak hal pengalaman yang kami jalani. Tentu sebagai ASN ini kita sebagai seorang pengabdi ya, sebagai seorang pelayan masyarakat. Itulah yang kami rasakan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu karena kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat itu kita adalah sebagai pelayan. Nah itulah keinginan kami, kenapa kami istilahnya menjadi kepala Wakil Bupati, karena nasib saja. Karena nasib dan keberuntungan ya Pak? Iya, keberuntungan. Baik. Tidak ada cita-cita gitu. Karena saya cita-cita ya, yang penting saya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik. Apa yang mendasari Bapak untuk memberikan pelayanan yang maksimal begitu Pak kepada masyarakat? Begitu cintanya kah dengan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pak Suryadi? Alhamdulillah kami selama 36 tahun ya kerja sebagai ASN. Hampir 90% saya ditugaskan pada instansi atau dinas pelayanan. Nah, jadi tidak pernah saya tugas di bidang yang lain ya, teknis gitu. Bidang teknis, jadi hampir semua di bidang pelayanan. Ya mungkin pimpinan itu punya penilaian, sesuai dengan jiwa dan semangat saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Ya tentu saya kalau bisa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, masyarakat dengan senang mendapatkan pelayanan dengan baik, kita punya kepuasan batin, Karena niat dari berangkat dari rumah saya ya Bismillah, bagaimana saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja saya. Baik. Tidak ada maksud tujuan apa-apa, hanya itu yang saya. Berarti modalnya bukan hanya nasib Pak, tapi memang ada bekal tersendiri di 36 masa yang lalu begitu Pak, sebagai pensiunan ASN di 2020. Artinya memang tujuannya bagus ya Pak ya, untuk masyarakat, karena memang kita juga dipilih oleh masyarakat. Kalau kita lihat Pak, kalau bicara soal pemerintah agak berat, kita geser sedikit seperti hobi Pak. Apa mungkin hobi dari Wakil Bupati? Katanya salah satunya adalah main bulu tangkis, benar tidak Pak? Iya. Oke, kenapa Pak? Saya memang dari muda hobinya, sukanya olahraga tuh bulu tangkis sama main bola. Kenapa Pak? Kan ada permainan yang lain Pak. Karena itu pada saat kita kan tinggalnya di negara. Di negara itu kalau dulu ya di tahun 80-an negara itu terkenal dengan banyaknya atletik pemain bulu tangkis. Jadi kalau Kalimantan Selatan ini yang menjuarai di wilayah negara, jadi hampir masyarakat kami di negara itu ya pemuda-pemudanya semua main bulu tangkis. Itulah salah satu motivasi, mungkin karena lingkungan. Iya, jadi ya memang olahraga. Jadi itu satu-satunya pada saat itu bulu tangkis sama bola. Tapi kalau bola kan itu pada kemarau saja. Kalau air dalam nggak bisa seperti ini kan. Nah, ini alhamdulillah ini kita ada lapangan seperti ini, sudah pemerintah daerah
buatkan itu. Itulah salah satu kenapa hobi saya itu mungkin itu. Karena lingkungan pada saat itu. Lingkungan yang positif, jadi menciptakan orang-orang yang suka bulu tangkis. Kalau sekarang gimana Pak cara ngaturnya dengan posisi Bapak sekarang sebagai wakil bupati? Apakah masih main bulu tangkis atau seperti apa Pak? Kalau bulu tangkis saya udah enggak lagi ya Pak ya? hampir sudah berhenti gitu. Pak Hindro aja yang main sekarang. Baik. Karena saya sudah faktor usia. Jadi saya tetap olahraga. Cuma olahraganya jalan kaki tiap pagi itu. Insya Allah tiap pagi saya kerjakan. Jadi habis sholat subuh saya kerja jalan di lapangan Lambung Mangkurat ini. Tiap pagi. Ya 30 menit sampai 1 jam jalan kaki. Nah, itu tiap pagi saya kerjakan itu. Baik, untuk tubuh yang lebih sehat gitu Pak ya, di usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau kita bergeser Pak, soal keluarga nih, karena kan sebuah prestasi atau sebuah pencapaian tidak luput Pak dari peran serta keluarga. Seperti apa keluarga di mata Bapak Wakil Bupati Hulu Tugas Selatan, Pak Suryani? Ya, kalau saya memang keluarga bukan apa istilahnya itu ya dari latar belakang pegawai negeri. Saya adalah latar belakang keluarga kami, orang tua kami itu pedagang. Kalau istilah sekarang ini kan pedagang sembako pada saat itu. Mana usia orang tua saya dan adik-adik saya, keluarga saya hampir seluruhnya pedagang. Nah, saya karena termotivasi pada saat itu ingin sekolah gitu. Karena masyarakat lingkungan kami itu dekat dengan kantor camat pada saat itu. Jadi melihat pegawai negeri enak kerja, kayaknya keren ya Pak ya. Keren gitu. Jadi camat gitu. Jadi camat. Jadi ya saya berusaha bagaimana sekolah berhasil gitu. Dengan ya kita dengan sungguh-sungguh, dengan rajin sekolah, ya tetap seperti kegiatan anak muda seperti anak muda juga, tapi kan kita tetap memprioritaskan sekolah gitu pada saat itu. Nah itulah pada keinginan saya pada saat itu, baik pada saat SMP, SMA. Alhamdulillah kami habis SMA masuk di perguruan pendidikan APDN pada saat itu tahun 82 gitu. Itu. Jadi ya salah satu upaya kita, ya kita harus belajar sungguh-sungguh gitu pada saat itu. Baik, keluar dari zona pedagang tanda kutip tadi ya Pak ya. Hanya melihat kantor camat ya Pak ya. Tiba-tiba pengen jadi camat ya jadi kebenaran. Bahkan nilai plusnya jadi wakil bupati gitu ya Pak ya. Kalau dukungan istri dan anak-anak, karena kan tidak mudah Pak memanage waktu antara pekerjaan dengan kehangatan sebuah keluarga. Seperti apa Pak Wakil Bupati? Kalau istri saya tidak sebagai seorang ASN, dia seorang pedagang wirausaha lah, wira swasta dia. Ya dengan kecil-kecilan dia macam-macam dia jualan, jual baju busana muslim, macam-macam dia jual. Pokoknya asal jadi uang gitu. Ya alhamdulillah dia mendukung secara ekonomi, mendukung. Jadi istri saya kalau dulu pernah juga kerja di pemerintahan gitu, saya berhentikan gitu. Jadi fokus pada pekerjaan dia gitu. Itulah salah satu pendukung keluarga sebagai magnet penyemangat saya untuk kerja gitu. Jadi saya artinya dalam rumah tangga secara ekonomi sudah terbantu gitu. Dengan ya jadi fokus pada pekerjaan saya. Jadi pekerja saya tidak terlalu fokus pada memikirkan ekonomi, karena kan ya kita terus terang aja pegawai negeri ini kita sudah artinya rezeki gaji sudah ditentukan gitu. Kalau ingin lebih harus ada usaha lain ya Pak ya. Karena orang tua saya mewanti-wanti, kamu Pak Suryani, Suryani katanya kalau mau kaya usaha, berusaha gitu, usaha. Kalau mau pegawai negeri katanya ya seperti itulah, cuma hidup terjamin katanya. Nah, jadi saya robah istri saya dengan kesepakatan. Istri saya mau gitu berusaha, alhamdulillah dia sampai saat ini, dan saat ini juga tetap jualan dia, jualan baju. Nah, kalau via
Mau baju busana muslim ada aja di rumah. Tersedia ya Pak ya? Tersedia. Siap. Ya, halo promosi. Baik, promosi gratis nih Iya. Pak. Nah kalau dari anak nih Pak, apakah memang ada keinginan untuk meneruskan jejak karir Pak Suryani sebagai wakil bupati atau mungkin terjun ke politik Pak Wakil Ya. Bupati? Saya tidak pernah mengarahkan anak, cuma ya menentukan salah satu keinginan saya tidak. Saya mengikuti alur dia, tapi dengan bukan dilepas begitu saja, tapi harus dijaga dan diawasi gitu. Jadi saya tidak pernah mengarahkan gitu, kamu harus jadi ini, cuma saya bisa menentukan pilihan, kamu mau apa. Baik. Artinya orang tua tetap Mendukung ya Pak ya? Dengan biaya yang semampu kita, kata saya kan. Jadi anak saya tidak pernah mengarahkan apa-apa. Baik. Tapi memang berharap ke hal-hal yang positif Ya, ya itu Pak ya? tentu kan. Dukungannya. Hal yang positif, tapi tidak mengarahkan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Tergantung kemauan anaknya. Tergantung kemampuannya. Baik. Penting dia belajar. Nah, itu. Sukses seperti Sukses. bapaknya. Amin. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen kedua pemirsa. Di pada segmen kedua kita akan mengulas seputar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari potensinya, kemudian juga visi misi yang digagas untuk masyarakat. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show edisi spesial bersama dengan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Suryani SOS MAP. Bicara tema menarik menjelang 1 tahun kepemimpinan Bupati dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang tinggal 1 bulan lagi. Tentunya banyak program-program yang sudah terlaksanakan dan akan dilaksanakan di sisa masa jabatannya kurang lebih 4 tahun lagi. Langsung saja Pak, kita tahu adanya Hulu Sungai Selatan semangat begitu, meskipun itu ada terjemahannya. Seperti apa Pak memaknai nama ataupun dari kata semangat ini sendiri, Pak Suryani? Terima kasih ya. Jadi kita nih dilantik di 20 Februari 2025 ya Pak ya? 2025. Karena besok sudah 2026 Pak. Iya. Jadi kalau Februari 2026 1 tahun kita. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan 1 tahun ini tentu kita kan ya banyak hal lagi yang perlu kita selesaikan, banyak perlu yang kita lakukan. Nah, jadi kami dalam program pembangunan 5 tahun ke depan itu dengan visinya membangun desa menata kota, mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan berteknologi. Atau kalau disingkat jadi menjadi tagline-nya semangat. Jadi HSS semangat. HSS itu Haji Saprudin Suryani. Itu. Oh, kok pas ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau semangat itu sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan teknologis. Baik. Nah, jadi satu misi ada 5 visi gitu. Nah, jadi 5 visi dengan dijabaran, dengan dibuat program-program. Jadi visi 1, 2, 3, dan 4, 5 gitu. Nah, salah satu visi pertama itu membangun infrastruktur pedesaan dan membangun perkotaan. Nah, jadi prioritas pada pembangunan desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Nah, jadi dalam rangka untuk menunjang pembangunan di kecamatan-kecamatan dan desa-desa untuk menunjang pertanian. Alhamdulillah sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo kan, masalah dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah itu. Nah, jadi tentu di bawahnya beberapa misi yang kaitannya dengan misi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dengan misi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, HSN. Nah, itu kalau dijabar dalam beberapa jabaran itu. Nah, itulah ya kenapa timbulnya semangat. Semangat ini kita ingin mengembalikan semangat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah salah satu kota pejuang. Banyak kan pejuang-pejuang baik nasional, lokal kan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, salah satunya juga Hasan kan Basri ya. pejuang kita nasional, Brigjen Haji Hasan Basri kan, banyak lagi pejuang KH Mujakar segala macam, banyak. Kalau di sini banyak jalan-jalan jadi nama jalan pejuang, pejuang Aluh Idut, banyak itu. Dan ini salah satunya kita ingin mengembalikan perjuangan itu tanpa semangat tidak akan terjadi. Ya, betul. Nah, oleh karena itulah kita berjuang bersama-sama dengan semangat membangun Hulu Sungai Selatan yang lebih sejahtera, lebih baik. Nah, itulah kenapa semangat itu kita jadikan sebagai istilahnya itu sebagai fokus dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menimbulkan jiwa semangat masyarakat kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik HSN-nya, masyarakatnya. Nah, itulah terjadi visi misi dalam penjabarannya gitu, semangat itu. Saya tertarik Pak ketika disebutkan bahwasanya adalah membangun desa. Kalau menata kota mungkin hal yang biasa ya Pak ya. Kenapa tertarik ke dalam desa? Apalagi menjadi target adalah pemerataan pembangunan di desa. Seperti apa ini Pak? Kita kan melihat dengan tipologi kabupaten kita. Kita tipologi kabupaten kita ini ada 3 kan. Ada daerah gunungan, ada daerah dataran, perkotaan kan, ada daerah rawa. Nah, ini ketiga tipologi ini hampir 80% masyarakatnya itu bertani. Di bidang sektor pertanian. Jadi usaha ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Hulu Sungai di bidang pertanian. Nah, ini sejalan dengan Presiden tadi ya. Kita harus meningkatkan swasembada pangan. 2045 kan itu menjadikan generasi emas. Ketahanan menjadi lumbung pangan dunia kan, oleh spesies daripada Presiden Prabowo kan itu. Nah, ini malah kalau informasi malah dipersingkat lagi gitu, untuk ketahanan pangan kita, untuk lebih meningkat lagi gitu ditarik ke tahunnya gitu. Nah, inilah sesuai dengan misi kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kami sebelum membuat visi misi program kegiatan itu kami konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, ke Menpan sana. Sebelum kami, ternyata sejalan gitu. Oleh karena itulah alhamdulillah kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini di tahun 2025 itu kita mendapatkan Citak Sawah seprovinsi, sekabupaten Hulu Sungai, kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini yang terbanyak kita. Baik. Kita ada pencitak sawah ini sekitar jumlahnya luasannya 5.323,2 hektar. Yang terbanyak di negara dan sekitarnya kandangan. Baik. Nah, itulah, dan kita banyak juga dapat bantuan-bantuan kombin segala macam. Itu ada 25 kombin yang dapat dari pemerintah pusat, termasuk hand traktor, alutsista lain-lainnya kita dapat. Baik, 5.000 hektar lebih begitu, dan paling banyak di negara tempat kelahiran Bapak Suryadi. Iya, betul. Ini juga sebagai sebuah kebanggaan begitu ya Pak ya. Karena tema kita menjelang 1 tahun, saya flashback sedikit nih Pak, sebelum kita bahas program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Apa rasanya atau perasaan Bapak Pak ketika terpilih menjadi Wakil Bupati? Karena kan tidak main-main, terjun di dunia politik di 2024, mencalon kemudian juga langsung terpilih. Seperti apa rasanya Pak? Karena kan angkanya juga 70.000 lebih katanya ya Pak ya, 50% lebih untuk partisipasi aktifnya. 56,3% rasanya itu. Baik, lebih dari setengahnya. Iya, lebih dari seperti apa Pak? Ya, memang saya kalau sebenarnya untuk cita-cita jadi seorang kepala daerah atau masuk dalam dunia politik tidak. Karena nasib tadi ya Pak ya. Tidak terbayangkan itu, tidak pernah membayangkan. Memang sebelum saya kerja, waktu masih kerja banyak juga yang partai bawa-bawahi kan, ajak kita masuk dalam partai. Saya tidak berkeinginan, dan saya ya cita-cita setelah pensiun kita
ini istirahat gitu. Artinya minimal ya ikut dalam Organisasi ya. organisasi di musala lah atau di langgar lah gitu. Pokoknya ada aktivitas kegiatan yang untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan agama gitu. Itulah cita-cita awal saya gitu. Baik. Jadi saya alhamdulillah tidak ada punya cita-cita dan tidak ada target gitu. Cuma kan karena masyarakat yang menginginkan memberikan kepercayaan, ya saya Bismillah gitu, Bismillah gitu, Bismillah dengan taqwa Allah. Artinya kita maju bersama untuk membangun benua kita tercinta ini. Baik, pas banget Hulu Sungai Selatan singkatannya nama beliau berdua begitu ya pemirsa. Kita geser sedikit Pak. Tadi kan sudah disebutkan visi misinya Hulu Sungai Selatan semangat. Ada arti tersendiri di sana karena juga mengembalikan semangat perjuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adakah program-program prioritas Pak atau program unggulan yang saat ini sedang dijalankan Pak Wakil Bupati? Jadi kita memang program prioritas kan tentu di bidang pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik. Nah, salah satunya kita juga sudah meningkatan sumber daya manusia. Kita dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia kita sudah membuka jurusan pertanian yang berbasis teknologi. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah provinsi karena karena SMA ini di bawah pemerintah provinsi. Alhamdulillah kita di SMK di Gambah itu sudah mulai tahun awal tadi kita sudah menerima jurusan pertanian teknologi itu, berbasis teknologi. Nah ini kita salah satu upaya kita, prioritas kita. Yang kedua kita juga telah mengupayakan ini salah satu program kita sudah membuat Green dan Science untuk pembangunan balai latihan kerja. Nah ini dalam rangka kita untuk memberikan keahlian keahlian kepada masyarakat supaya ada punya kemampuan di berbagai bidang kan. Oke, berarti BLK-nya bukan cuma fokus pada pertanian ya Pak? Iya, bukan. Jadi ada bingkil, servis, nah itu seperti hias pengantin segala macam. Nah ini dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang usaha ekonomi masyarakat. Nah kalau seolah dan yang kedua sudah kita lakukan, yang ketiga kita sudah kerjasama dengan diploma sekolah di rantau gitu, Kabupaten Tapen. Nah ini pemerintah daerah yang lulusan SMK jurusan pertanian atau umum itu bisa melanjutkan sekolah di Salman Al Farisi di rantau. Nah ini SPP-nya UKT kan istilahnya itu kan? UKT-nya dibayar oleh pemerintah daerah, gratis dia. Nah jadi ini salah satu sudah yang awal tahun yang ini kita laksanakan udah di program kita ini. Dan berharap lulusannya bisa kembali ke daerah lagi. Ya, kembali ke daerah gitu untuk membangun daerah. Inilah salah satu upaya-upaya kita satu tahun ke depan ini yang kita lakukan. Nah, termasuk juga peningkatan masalah kita membangun PKM, puskesmas, pelayanan masyarakat. Yang berbasis itu istilahnya memberikan rawat inap. Nah kita ada Kecamatan Daha Barat kita bangun juga sudah di Angkinang, Sungai Raya. Nah, kita bangun sudah. Jadi dalam rangka untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Baik. Gitu. Berarti banyak cakupannya selain pendidikan juga ada kesehatan. Kita stop dulu Pak. Masih ada segmen ketiga. Karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak memiliki potensi. Baik itu dari kulinernya, kemudian dari UMKM-nya, bahkan dari wisatanya. Kita akan ulas di segmen ketiga saja. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show.
Ya, menjelang 1 tahun kepemimpinan Bupati dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang akan berakhir di 2030 ya Pak ya, Insya Allah. 2025 sampai 2030 tentunya banyak sekali program-program yang akan dicapai khususnya untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kita sudah sounding dari segi pendidikan dan juga kesehatan. Sebelum kita lebih lanjut Pak, bicara soal potensi. Saya salah fokus begitu, masuk ruangan ini, masuk kantor ini, banyak bunga-bunga asli. Apakah ada filosofinya Pak Suryani? Ya, karena saya terus terang aja suka Baik. bunga gitu. Oke, kenapa Pak suka bunga Pak? Hijau-hijau gitu ya? Hijau-hijau, indah dilihat, senang gitu aja. Enak dilihat gitu, ada keteduhan gitu. Jadi awal masuk di sini banyak kambang kering gitu, Oke. kambang palsu gitu. Ya saya ganti bertahap lah gitu. Ya, tidak perlu drastis, secara bertahap. Ya bunga-bunga di rumah ada yang di pinggir-pinggir jalan, saya Diangkut Pak. angkut gitu. Alhamdulillah ini punya saya sendiri nih ya. Nah, saya ingin seluruh ruangan saya minta ini jangan ada kambang palsu. Baik. Jadi supaya tidak ada kepalsuan lah gitu. Waduh. Harus yang Filosofinya kan asli-asli itu saja aja. ya Pak ya. Ya pertama itu, yang kedua ya kita menggunakan kambang-kambang lokal kita di sini Iya, lah. betul. Banyak aja kan kambang-kambang lokal. Apalagi kan kita Hulu Sungai Selatan ini banyak juga anggrek di Loksadunya kan Iya. bermacam-macam apa spesies apa tuh berjenis Spesiesnya ya. spesiesnya kan banyak di Loksadu ini. Pak, apakah ini mungkin akan membias kepada SKPD yang lain Pak untuk menularkan kebiasaan baik menanam bunga ataupun tanaman apapun yang hidup begitu di dalam sebuah kantor atau ruangan? Ya. Pak Suryani. Memang saya harus memberikan contoh dulu kan, Oke. memperlihatkan kepada HSN lainnya, minimal ruangan saya dulu, nanti sekretariat seluruhnya akan saya minta untuk menempatkan di ruang kerja, di ruang tamu, di ruang-ruang rapat, ruang aula itu supaya kambang-kambang asli, jangan kambang ada palsu gitu. Nah setelah ini nanti seluruhnya diperlihatkan, baru kita akan sampaikan kepada OPD-OPD yang lainnya gitu. Baik, meniru dulu begitu Meniru ya dulu Pak ya. ya, melihat kita kan pemerintah harus memberikan contoh dulu. Baru dicontohkan. Baru dicontohkan. Garis tebal Pak, apa tadi adalah tidak ada kepalsuan di dalam ruangan ini begitu ya Pak ya. Iya. Bahkan dalam pemerintahan ini. Iya, Langsung tentu. Pak, kalau kita bicara soal potensi seperti saya sounding di awal tadi bahwasanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak memiliki potensi. Kita garis dulu Pak, yakni adalah wisatanya. Loksado dan lain sebagainya. Seperti apa Pak memaknai dari potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pak? Ya, alhamdulillah kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini punya potensi wisata cukup banyak. Bahkan dikenal sekali Dikenal. begitu. Jadi ada potensi alam, potensi religius, Ya. potensi Kulinernya ya. kulinernya, wisata kulinernya, potensi budayanya. Banyak di Hulu Sungai Selatan ini sebenarnya. Tinggal bagaimana kita untuk dapat meningkatkan dan mengelolanya. Nah tentu dalam hal ini bagaimanapun juga pemerintah untuk meningkatkan wisata berbagai sektor di bidang objek wisata tanpa bantuan dan dukungan masyarakat tidak akan bisa Iya. gitu. Karena itulah. Nah ini pembangunan pariwisata ini harus sinergi. Nah, bukan saja dari tugas pariwisata saja untuk membangun objek-objek wisata ini, tetapi harus didorong, harus didukung oleh OPD-OPD lainnya. Umpamanya kita membangun salah satu objek wisata di Loksadu tanpa dukungan sarana fasilitas jalan, Iya, PUPR-nya ya. PR-nya tidak akan mungkin, kan harus sinergi kita dalam pembangunan. Nah ini tentu dalam pembangunan ini harus didukung oleh masyarakat. Nah ini yang kita kadang-kadang, karena kan indikator pembangunan ini kan ada 3. Iya. Nah, pertama ada anggaran, kedua political will dari pengambil kebijakan dalam hal ini Pak Bupati, yang ketiga partisipasi masyarakat. Baik. Nah, kalau dua-duanya ini bisa terlaksana, pasti kan sudah bisa. Anggarannya disediakan, keinginan Pengambil pemerintah daerah kebijakannya sesuai- juga ada. Iya ada. Tapi kalau tanpa ada bantuan partisipasi masyarakat, Baik. ya kadang-kadang masalah ganti rugi tanaman, ganti rugi tanahnya begitu mahal. Kan ini salah satu
indikator penghambat gitu. Baik. Lantas bagaimana Pak agar memang memudahkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat saat ini? Apalagi menciptakan sebuah kesadaran tidak mudah Pak, tidak semudah Iya, kita betul. membalikan telapak tangan. Bahkan seperti disebutkan tadi ada ganti rugi lahan, ganti rugi tanaman dan lain sebagainya. Apa mungkin strategi dari pemerintah daerah Pak? Ya, makanya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, pendekatan melalui kepala desa, tokoh Baik. masyarakat, tokoh agama, mungkin kan dari pemuda. Nah, kita sebenarnya sudah ada desa wisata dibentuk gitu. Nah, tergantung bagaimana untuk aplikasinya atau bagaimana kita untuk menjalankan desa wisata itu yang harus kita lakukan. Nah, tinggal kita saja lagi untuk melaksanakannya. Nah, itulah perlu ada pemahaman masyarakat kita untuk diberikan pengertian. Nah, ini kan kepariwisataan ini salah satunya itu adalah partisipasi. Ya. Nah, partisipasi ini kan masalah menyangkut kebersihan, Keamanan, kenyamanan. Ya. 7 Sabta Pesona itu. Iya, walaupun tidak 7 Sabtu Pesona, 3 itu pun masyarakat wisatawan dari luar maupun dari dalam itu akan tertarik. Nah, 3 itu aja masyarakatnya partisipasinya, kebersihannya bagaimana dengan lingkungannya. Keamanan bebas dari preman dan lain sebagainya ya Pak Nah ya. itu kadang-kadang parkir jangan sampai mahal gitu kan. Nah, inilah memang kita ya harus pemerintah ini ya semua yang terlibat dalam pariwisata ini untuk membuka wawasan seperti di daerah-daerah Jawa lainnya kan susah kita di sini. Ya perlu ketelatinan, kesabaran kita lah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan kita kebetulan pernah jadi kepala dinas pariwisata. Iya, sebelum jadi kepala Disduk Capil ya Pak Iya, ya. jadi Baik. kita tahu kondisi bagaimana kita untuk membangun pariwisata di Kabupaten Lusung Selatan. Jadi kita banyak objek wisata kita dan Loksado ini salah satunya juga termasuk wisata nasional. Nah, sudah ada kepresnya itu. Baik. Di tahun 86 sudah masuk itu wisata strategis nasional. Jadi kalau artinya proyek-proyek pusat sebenarnya bisa masuk ke sini sepanjang didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pemerintah pusat tidak akan menggelontorkan dana untuk membangun objek wisata destinasi kita ini tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat dan pemerintah. Nah, oleh karena itulah ya tahap pertama kita, dan ini sudah di awal tahun pertama kita tugas di sini dengan Pak Bupati, kita mengalihfungsikan lahan di Loksado. Baik. Alhamdulillah kita sudah saya lupa itu, berapa ratus hektar sudah kita bebaskan. Dulu kan itu tanah hutan lindung. Nah, hutan lindung. Jadi sudah dibebaskan beberapa hektar sudah. Nah, inilah salah satu hambatan kenapa kita tidak bisa dari dulu tidak bisa membangun jalan untuk memperlebar jalan karena hutan lindung. Karena kita harus izin dulu dengan pemerintah pusat dengan Kementerian Kehutanan. Nah, alhamdulillah kita nih sudah beberapa termasuk juga tanah hak masyarakat diberikan untuk kepentingan sosial. Nah, ini sudah jalan, ini sudah diberikan gitu oleh Badan Pertanahan, sudah diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ya. Iya, Agraria dan Tata Ruang. Alhamdulillah kita sudah. Nah, ini salah satu perjalanan kami dalam 1 tahun ini untuk kerja untuk peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, salah satunya ya di bidang pariwisata ini. Baik. Kalau kita bergeser Pak ke UMKM, karena kan kalau kita lihat, saya tarik ya, kuliner begitu, ada lamangnya, kemudian ada juga makanan-makanan khasnya begitu. Bagaimana Pak menjaga eksistensinya agar tetap dikenal dan dinikmati oleh masyarakat Pak? Bukan hanya masyarakat lokal, tapi bahkan bisa dikenal ke masyarakat nasional bahkan internasional. Pak Suryadi. Ya, alhamdulillah kita dengan Ibu Ketua Tim Bergerak PKK selaku Ketua di Kerarnasda, beliau sangat serius sekali, sangat semangat sekali untuk meningkatkan UMKM kita ini di Kabupaten Lusung Selatan.
Jadi alhamdulillah pada hari jadi tadi beliau telah melakukan lomba inovasi pembuatan dudul. Oh, dodol. Karena kan sejak dulu dudul ini ya artinya dalam segi bentuk, dalam segi rasa Sama ya Pak ya? tetap tidak ada perubahan. Iya. Nah, oleh karena itulah Ibu Bupati dalam ini selaku Ketua Tim PKK dan Ketua Dikranasda telah melakukan lomba inovasi pembuatan dudul dengan mendatangkan chef dari Banjarmasin itu, chef siapa namanya lupa. Cewek cowok Pak? Cowok. Agus ya Pak? Agus. Oke. Dan dari Jakarta juga ada, saya lupa namanya. Mungkin dari Tapi bahan olahan dodolnya sama, tapi Sama. dikreasikan gitu ya cuma Pak ya? dikreasikan, diinovasi dalam baik dalam segi bentuk, dalam segi rasa, dalam segi apa juga Warna mungkin ya Pak ya? Nah, ini ya penilainya dari chef itu, chef Agus dengan chef dari Jakarta itu. Nah, ini salah satu untuk mengembangkan apa Potensi tadi ya? potensi kita gitu, potensi kolonial kita. Nah, salah satu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pengrajin UMKM kita di Kabupaten Lusungan Selatan ini. Dan kita sebenarnya kalau jenis dan bentuk itu, kalau kita datang ke Bali, datang ke Bandung, datang ke ke Malang, itu jenisnya sama saja. Yang jadi kekalahan kita, persoalan kita tuh hanya kalah di kemasan aja. Packagingnya ya Pak ya? Packagingnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak packaging. Lihat aja kalau Mbak datang ke sana di Sungaraya, di Kapuh itu, nah itu udah packagingnya udah sip-sip bagus-bagus ini sudah dibina oleh Dinas Tenaga Kerja dan Industri Tenaga Kerja, udah diupayakan. Nah, masuk juga dengan packaging ini dengan kemarin hari jadi itu kita ditampilkan banyak itu jenis-jenisnya yang dilakukan oleh UMKM kita. Agar bisa dikenal dan tetap dinikmati. Ada satu pertanyaan Pak sebelum kita break begitu di segmen keempat. Bicara soal ketupat kandangan yang dijual di Banjarmasin, apakah namanya masih ketupat kandangan Pak? Kan dijual di Banjarmasin Pak? Iya atau tidak Pak? Iya. Berarti tetap ketupat kandangan ya Pak ya? Ketupat kandangan tetap. Meskipun dijualnya bukan... Yang asli itu cuma dudul. Oh, dodol. Oke. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen terakhir di mana kita akan bicara soal PR mungkin ataupun tantangan di saat ini karena beda zaman juga tentunya beda tantangan ya Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show di segmen keempat atau segmen terakhir. Masih bicara menjelang 1 tahun kepemimpinan Bupati dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang bulan Februari nanti memasuki usianya 1 tahun dengan beragam pencapaian-pencapaian untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di segmen keempat ini Pak, sebelum kita bicara soal bencana banjir yang memang melanda bukan hanya di Hulu Sungai Selatan Pak, bahkan di lain pun juga begitu, bahkan lebih parah begitu Pak. Ada hal satu yang menarik, yakni apa mungkin Pak yang paling membanggakan sekaligus paling menantang Pak semenjak Bapak menjadi Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Enakan mana sih Pak, jadi ASN atau jadi Wakil Bupati Pak? Dua-duanya enak Pak? Iya, dua-duanya enak. Oke. Jadi saya pekerjaannya saya nikmati saja. Saya nikmati. Ya tentu suatu pekerjaan itu pasti tantangan. Saya suka tantangan. Nah, jadi pekerjaan ini saya memang orang lapangan. Jadi saya ini tugas tidak pernah duduk di meja. Baik. Tapi loncat dari meja ya Pak ya. Baik. Nah, jadi kalau masalah tantangan ya banyak tantangan. Ini suatu tantangan ini ya sebagai motivasi kita, semangat kita, magnet kita untuk kerja kan gitu. Nah, itulah pekerjaan itu kan kalau tidak tantangan kita stuck pada di situ-situ saja kan. Di zona nyamannya ya. Di zona nyaman itu. Nah, jadi kita ya makanya saya dari dulu
saya di Dukcapil itu dulu orang ya sedikit flashback deh sedikit kerja. Sebelum saya di Dukcapil itu sampai 6 bulan sampai 3 bulan minimal bikin akta kelahiran itu selesai. Begitu saya datang itu saya rubah mindset mereka, saya rubah pola kerjanya. Jadi lakukan pendekatan dengan mereka, bikin teamwork yang bagus gitu. Nih kita yang paling berat itu merubah mindset mindset mereka menjadi jiwa pelayan gitu. Dengan inovasi kita ajak kawan-kawan untuk berinovasi. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun saya beberapa bulan sudah bisa menciptakan pembuatan akta kelahiran dokumen kependudukan dengan inovasi Sahritung. Sehari tuntung. Masya Allah. Wah, dulu sampai 3 bulan 6 bulan sehari tuntung saya dengan beberapa dokumen. Nah inilah tantangan bagi kita pada saat itu. Jadi ya kalau masalah tantangan kita ya tentu banyak tantangan. Ya yang penting kita niat kerja untuk ya kita kerja gitu. Tantangan masalah ya karena kan kita di pemerintahan ini tidak bisa semua orang harus kita puaskan, harus kita bisa layani kan. Tidak semua orang harus suka sama kita ya Pak ya. Tidak semua orang suka sama kita. Kita berbuat baik pun kita belum tentu orang suka. Tapi kita harus jawab dengan pekerjaan, dengan kerja, dengan bukti. Dengan bukti. Apalagi kan masa sekarang ini dengan media sosial, netizen itu tidak ada kata dia salah, dia benar semua. Bahkan disebut maha benar ya Maha Pak benar dia kan. Nah, tapi kan kita itulah salah satu motivator kita untuk kerja kan dengan back kita. Nah, disitulah sebagai jadi tantangan kita, jawaban kita kerja, bukan melayani mereka. Kalau melayani mereka kita bisa tidak akan pernah puas ya tidak Pak pernah puas dan tidak bisa kerja. Jadi upaya kita bagaimana kita ya OPD kita jawab dengan pekerjaan, dengan kerja itu. Nah itulah tantangan. Tantangan yang ditantangin sebenarnya Pak, dinikmati dan dijalani. Dinikmati. Oke. Ya makanya saya ini kan kerja pertama kerja ikhlas, 2 kerja tuntas. Nah, ketiga kerja cerdas ya Pak ya. Ketiga kerja cerdas. Nah, 4 kerja dengan hati-hati. Itu. Kenapa hati-hati Pak? Ya kita harus hati-hati dengan aturan, harus harus melangkah segala perbuatan itu harus kita tinjau masalahnya dulu, kita lihat ini apa yang terjadi masalah ini, jangan hasilnya dulu, jangan hasilnya tapi masalahnya harus kita lihat dulu, kita cari gitu. Baik, 36 tahun mengabdi sebagai ASN, kemudian pensiun ditambah 5 tahun lagi Pak untuk melayani masyarakat. Kira-kira hal kecil apa Pak yang membuat Bapak tersenyum ketika bertemu dengan ratusan bahkan ribuan bahkan lebih dari itu masyarakat Pak? Karena kan karakteristik beda-beda setiap orang. Apa yang membuat Bapak senang begitu menjadi pelayan masyarakat bahkan ditambah lagi nih Pak 5 tahun ke depan begitu? Hal kecil apa Pak? Apa ya? Karena mereka menyambut Bapak dengan baik juga. Iya, tentu itulah salah satunya juga masyarakat juga menyambut dengan baik kita karena saya tidak no profile ya saya. Jadi saya tidak membedakan orang. Saya punya semua teman. Jadi saya tidak di mana-mana saya bisa bergaul gitu. Seperti bunglon ya Pak ya. Baik, menyesuaikan di mana tempat ya kan. Gitu. Nah, alhamdulillah kita disitulah masyarakat mungkin ya suka dengan kita sebagian gitu karena tidak semua orang suka kan. Iya betul. Kenapa sih ya ibarat presentasinya kan gitu. Nah jadi saya tidak pernah membeda-bedakan orang itu karena kita nih semua sama kan. Yang membedakan tuh hanya imannya saja kan. Nah, jadi dan saya ya di pekerjaan ini ya saya dalam artian tidak ada membedakan dalam artian di situ bawahan di sini bawahan. Yang hanya membedakan hanya fungsi dan tugas kita. Nah, oleh karena itulah saya berusaha bagaimana dengan kawan-kawan OVD untuk membuka komunikasi untuk lebih bagus, lebih lancar gitu. Ya, lebih ya tanpa
ada apa istilahnya itu sekat, jenjang yang ya, artinya komunikasi yang apa enak lah gitu. Tapi tetap kita menjaga etika birokrasi pemerintahan kan. Karena pasti ada batasan-batasan gesekan di kan situ tetap, ya. Baik. Ya. Kita geser nih Pak ke bencana alam. Tidak ada orang yang menginginkan bencana alam Pak. Apalagi kalau kita sudah memasuki cuaca ekstrim di bulan Desember, kemudian juga lanjut di Januari, katakanlah ada hidrometeorologi dan lain sebagainya. Bahkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satu yang terdampak bencana banjir. Apa mungkin yang telah dilakukan Bupati dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pak dalam baik itu meminimalisir dampak atau mungkin saat terjadi bencana tersebut Pak, bencana banjir khususnya? Ya, ini memang kita ini dalam suasana yang tidak menguntungkan kan untuk apa kondisi sosial kita dengan kondisi banjir air dalam. Dan air dalam ini banjir ini bukan saja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tapi dari 13 kabupaten kota hampir seluruhnya ya. Betul. Yang terparah tuh Martapura, Kabupaten Banjar ya. Kabupaten Banjar kan. Termasuk juga dengan Amuntai Balangan kan. Nah, ini hampir seluruh kabupaten kota lah gitu. Nah, termasuk Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini yang terdampak tuh ada 7 kecamatan. Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, wilayah negara kan. Daerah Kandangan sebagian, daerah Simpur ada sebagian. Yang terparah juga daerah Kalumpang. Yang terdampak itu kena air dalam itu hampir 6 ribuan. 6.000 rumah gitu. Baik. Terdampak. Dan Pak Bupati dalam ini sudah mengeluarkan SK tangga darurat. Alhamdulillah masyarakat katanya kalau dulu-dulu kada pernah gitu. Karena kan kalau tidak tangga darurat kita tidak bisa memberikan bantuan. Iya, betul. Ya, kami sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak yang apa rumahnya kecalapan lah kalau bahasa kita di sini kan. Nah, kita berikan bantuan sembako dengan beras 10 kilo. Nah, ini tahap berikutnya kita akan membantu kepada masyarakat untuk membangun apar-apar. Iya, lebih tinggi ya Pak ya. Jalan di rumah itu, bantuan papan ini. Ini dalam berproses ini, mudah-mudahan dalam waktu cepat itu. Nah, ini ya salah satunya kita dengan kebijakan Pak Bupati untuk memberikan bantuan dengan mengeluarkan SK tangga darurat. Nah, ini salah satu upaya kita. Dan kita selalu memantau kepada masyarakat dan juga kepada dinas kesehatan kita mintakan oleh kebijakan Pak Bupati untuk jemput bola gitu, datang ke rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan. Jadi antisipasi duluan, masyarakat bukan saja datang mengeluh untuk berobat ya. Untuk berobat, tetapi kita yang datang duluan. Nah, ini kebijakan Pak Bupati untuk semua apa PKM, puskesmas, untuk petugas-petugasnya untuk termasuk Ibu Ketua Tim Bergerak BKK kemarin baru saja di Desa Bangkau, itu beliau langsung meninjau, terjun ke lapangan melihat kondisi masyarakat dengan petugas kesehatan, dengan PKK-nya itu. Ini salah satu upaya gitu untuk mengatasi banjir. Nah, ini untuk pemerintah daerah sudah mengatasi itu, mengatasi dampaknya ya. Nah, ini untuk mengatasi banjirnya, ini sebenarnya sudah pemerintah daerah di tahun 2025 ini sudah melakukan pengerukan sungai Amandit Lama, daerah Kalumpang dan Simpur. Baik, revitalisasi ya Pak ya. Revitalisasi ini sudah dilaksanakan. Dan insya Allah di tahun 2026 ini ada bantuan dari pemerintah provinsi itu 20 miliar untuk normalisasi untuk pengerukan sungai-sungai. Nah, ini dalam rangka untuk mengatasi banjir. Ini memang banjir ini kita kalau yang harus hulunya dulu dilakukan. Tanpa hulunya dilakukan tidak akan bisa. Setiap tahun nanti kita banjir, kembali lagi membantu lagi, kembali lagi, bantu lagi gitu. Nah, yang kedua Pak Bupati, kebijakan dengan Pak Bupati, kita ada bantuan rumah sejahtera. Itu 25 juta satu orang yang dibantu orang yang kriteria miskin. Seperti bedah rumah atau bangunan baru, Pak? Ya, bedah rumah lah itu. Nah, ini Pak Bupati mengambil kebijakan rumahnya harus diangkat. Harus diangkat.
Kalau dulu kan hanya dibangun, hanya direhab dengan baik, dengan sesuai dengan standar kesehatan, standar lingkungan gitu. Nah sekarang Pak Bupati lebih kebijakan supaya rumah ya kita prioritaskan dulu kan yang miskin gitu. Nah ini. Nah itu salah satu upaya-upaya kita untuk mengatasi masalah banjir. Baik, karena kalau cuma bantuan sampai kapanpun ya Pak kapanpun, ya, tidak akan terselesaikan. Tanpa hulunya kan kita harus kita benahi. Nah, ya salah satu juga kita ya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan lebih baik gitu. Baik, karena durasi kita yang singkat Pak, apa mungkin komitmen dari Bupati dan juga Wakil Bupati di masa kepemimpinan yang tinggal 4 tahun lagi nih Pak, untuk katakanlah kesejahteraan masyarakat, pro rakyat, dan mendengarkan segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Silakan Pak Suryadi. Alhamdulillah kita nih sudah hampir 1 tahun berjalan ya. Tentu dalam 1 tahun berjalan ini banyak hal yang belum kami laksanakan. Tentu apapun yang kami lakukan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dan kesatuan dan kebersamaan itu tidak akan kita laksanakan dengan baik. Itu apapun yang kita lakukan ya, kami meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mari kita bersatu, mari kita membangun bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, benua kita tercinta ini. Bagaimanapun juga komitmen kami untuk membangun tanpa dukungan, tanpa partisipasi dan kerjasama untuk masyarakat, mari kita bersatu. Nah, termasuk juga dari awal kami tugas di sini mengambil apel, kami tidak melihat pada saat pilkada itu orang yang mendukung tidak mendukung, beda pilihan, warna-warni, tidak. Siapapun yang menang itu adalah kemenangan kita bersama. Nah itulah makanya ya, itu karena hak demokrasi kan boleh-boleh saja kan, beda harus pilihan. Berbeda sebenarnya. Harus berbeda kan, ya? Itu memang diciptakan kan seperti itu kan. Tapi kalau sudah ada pemenangnya ya mari kita bersatu, termasuk juga ASN-nya, masyarakatnya. Ini tanpa persatuan kita tidak akan. Nah, ini alhamdulillah juga dalam kita kebersamaan dengan Forkopimda sangat bagus, ini sinergi bekerja, alhamdulillah kita dengan membangun bersama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah itu mungkin sebagai statement closing saya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Masih ada 4 tahun lagi, masih ada PR-PR besar ya Pak ya, yang harus terselesaikan. Yang pasti komitmen Bupati dan juga Wakil Bupatinya luar biasa untuk memberikan pelayanan yang maksimal begitu kepada masyarakat. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yakni Bapak Haji Suryani SOS MAP. Selamat begitu Pak, sudah 1 tahun meskipun 1 bulan lagi, tapi banyak sekali pencapaian-pencapaian, bahkan bukan hanya di sektor pendidikan, tapi ada kesehatan dan lain sebagainya, bahkan pariwisata juga ikut terlibat ya Pak ya. Semoga dialog kita dalam program The Talk Show kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerap kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.